Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya, tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Adapun fungsi tanda baca dalam sebuah tulisan, tanda baca memiliki beberapa kegunaan atau fungsi, antara lain: 1. Mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat. 2. Mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. 3. Memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. 5. Untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam sebuah tulisan. 1. Penggunaan tanda baca titik berfungsi sebagai yang pertama itu sebagai penanda berakhirnya kalimat. Contoh kalimatnya di sini, ayah baru saja berangkat ke Sumba. Terus fungsi yang kedua sebagai pemisah angka pada penanda waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Contohnya pukul 06.05 yang melambangkan pukul 6 lewat 5 menit. Terus yang berikut sebagai penunjukan jangka waktu. Contohnya 01.03.47, itu yang melambangkan 1 jam 3 menit 47 detik. Purchase your tracks today. Penggunaan tanda baca tanya itu berfungsi sebagai menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan kamu menikah? Penggunaan tanda baca koma. 1. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. 2. Perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contoh, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Ketiga, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimatnya. Dengan catatan, jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contoh, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat ini. 4. Pemisah partikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel ini bukan seperti partikel di materi IPA. Partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Contoh, wah, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Penggunaan tanda baca hubung. 1. Menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan pada penulisan tanggal. Contoh,
ruang guru. 2. Menyambung suku kata. Tanda hubung berfungsi menyambung suku dari kata dasar dan imbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, Ririn membeli baju lengan panjang. Pengecualian terhadap pemotongan suku kata jika huruf terakhir pada kata tersebut ialah huruf vokal. Contoh, sejak diperketatnya aturan tersebut, para pemudik itu seperti kesulitan mencari celah untuk pulang kampung. Bukan sejak diperketatnya aturan tersebut, para pemudik itu seperti kesulitan mencari celah untuk pulang kampung. 3. Memperjelas hubung. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan serta penghilangan bagian kelompok kata. Contoh, berevolusi. 4. Menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata yang berulang. Contoh, mondar-mandir dan kanan-kiri. Penggunaan tanda baca garis miring. Pertama, pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta tiap dalam kurung per tutup kurung. Contoh yang pertama, pria garis miring wanita. Contoh yang kedua, harga permen itu Rp1.000 garis miring butir. 2. Dipakai pada nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring juga dipakai dalam nomor surat serta penanda rentang masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh yang pertama, nomor 036 garis miring Kep garis miring BKD garis miring 2020. Contoh yang kedua, tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Penggunaan tanda baca seru. Pertama, kalimat perintah. Kalau kamu memerintahkan atau menyuruh kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contoh pertama, tolong matikan lampu di ruang itu. Contoh kedua, kerjakan tugas ini sekarang juga. Kedua, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contoh pertama, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Kedua, kita berangkat sekarang, ayo semangat. Kita masuk dalam penggunaan tanda baca kurung. Yang pertama itu mengapit angka. Kita bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya harta kekayaan seperti yang pertama logam mulia, yang kedua properti, dan yang terakhir saham. Yang kedua mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contohnya, pendaki amatira tidak diperkenankan untuk mendaki sampai dalam kurung puncak Mahameru. Sekarang kita masuk dalam penggunaan tanda baca titik koma.
Yang pertama, memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Yang kedua, memisahkan kalimat setara. Tanda ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu memasak di dapur, Juanda menonton TV di ruang tamu.